Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sayuran yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran sayuran yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengetahui sayuran yang aman itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sayuran macam apa. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu suka kebingungan ya tentang menu makanan gitu teman-teman ya, apalagi yang namanya sayuran gitu teman-teman ya. Jadi kita itu kadang suka rindu dengan makanan-makanan yang enak-enak gitu teman-teman ya, yang dulunya kita sukai gitu teman-teman ya. Sementara saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kita dianjurkan menghindari saja dulu gitu teman-teman. Nah, makanya banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang bertanya tentang seputaran sayuran gitu teman-teman ya. Nah nanti saya sampaikan sayuran yang aman buat saya pribadi teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman, saya itu bukan ahli tenaga kesehatan teman-teman ya, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa membaik sempurna gitu teman-teman ya, bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Nah makanya di video-video saya dan sampai detik ini juga saya selalu share video-video saya itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya, termasuk di jenis sayuran yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan itu juga sesuai dengan pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Nah sayuran yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sebetulnya itu ada 2 tahapan teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Jadi ketika di parah-parahnya, sayuran apapun untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tidak cocok gitu teman-teman ya, kecuali sayur bayam tanpa batang, kemudian wortel juga gitu teman-teman ya, kemudian labu siam gitu teman-teman ya. Sayuran untuk saya pribadi ketika di parah-parahnya di ambang 40% gitu teman-teman ya, yang aman cuman sayur bayam tanpa batang, kemudian wortel, kemudian labu siam teman-teman ya. Selebihnya saya tidak konsumsi teman-teman ya, karena ketika mengkonsumsi sayuran-sayuran yang lain teman-teman ya,
banyak sekali sensasi yang hadir teman-teman ya, perut terasa panas gitu teman-teman, suka kontan gitu teman-teman ya, apalagi yang namanya sayuran kangkung gitu teman-teman ya, paling cepat membuat kita kelayangan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, setiap sensitif tubuh kita itu atau pencernaan kita itu berbeda-beda bagi setiap orangnya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya tentang sepengalaman saya gitu teman-teman ya, sayur yang aman buat saya ketika diambang 40% kesehatan atau kesembuhan gitu teman-teman ya, cuman sedikit, yaitu cuman sayur bayam tanpa batang, kemudian tanpa batangnya ya, kemudian sayur wortel, kemudian sayur labu siam, itu yang aman buat saya. Selebihnya saya tidak aman gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika diambang-ambang 95% teman-teman ya, sayuran yang lain saya sudah bisa mencoba teman-teman ya, tetapi dengan catatan ada beberapa sayuran yang tidak cocok buat saya pribadi gitu teman-teman ya, karena ketika dipaksakan juga gitu teman-teman ya, itu sensasi tetap hadir teman-teman, tetapi berbeda ketika sayuran itu dihindari teman-teman ya, perbaikan terasa nyaman. Nah itu teman-teman, jadi untuk saya pribadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sayuran itu ada dua tahapan teman-teman ya. Ketika diambang 45% teman-teman ya, itu jenisnya cuma sedikit, tetapi ketika diambang 95% itu jenisnya itu sudah mulai bertambah teman-teman ya. Nah sekarang yang tidak cocok ketika diambang 95% itu yang seperti apa untuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Yang pertama, yang seratnya terlalu tinggi gitu teman-teman ya, seratnya itu terlalu besar gitu teman-teman, terlalu banyak gitu teman-teman ya untuk sayuran. Nah kenapa saya menghindari serat yang terlalu banyak gitu teman-teman, dan ketika dipaksakan mencoba itu ada sensasi di bagian pencernaan, terasa tidak nyaman, terasa perih gitu teman-teman ya. Nah wajar menurut saya gitu teman-teman ya, ketika saya waktu mengkonsumsi sayuran yang seratnya tinggi atau seratnya besar atau seratnya banyak itu teman-teman ya, ada sensasi yang hadir kayak macam perut terasa perih dan panas dan sebagainya. Itu saya katakan wajar gitu teman-teman ya, karena berpikirnya seperti ini teman-teman ya, ketika ada luka misalkan gitu teman-teman ya, entah itu di bagian tenggorokan, entah itu di bagian lambungnya, entah itu di bagian ususnya gitu teman-teman ya, kalau seandainya ada perbaikan itu gitu teman-teman, ada luka kemudian ada perbaikan, dan perbaikannya itu kayak macam kulit salut selaput teman-teman, dan kulitnya sangat tipis sekali teman-teman, dan saya mencoba membayangkan saja ketika ada sayuran yang masuk seratnya banyak itu bisa tergosok kembali teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya berpikir wajar saja, tidak menimbulkan ini itu di kepala gitu teman-teman ya. Jadi ketika mengkonsumsi sayuran yang berserat tinggi itu suka ada sensasi seperti itu, ya wajar saja gitu teman-teman ya, karena serat yang tinggi itu bisa nanti mengganggu proses pemulihan ketika misalkan kalau seandainya ada luka yang sedang diperbaiki. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika diambang 95% itu, saya waktu itu mencoba menghindari saja sayuran-sayuran yang berserat tinggi gitu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, untuk sayuran itu kadang yang saya hindari itu yang mengandung gas gitu teman-teman, kayak macam engkol, brokoli gitu teman-teman ya. Saya hindari teman-teman ya, karena ketika mengkonsumsi kol atau brokoli itu, apalagi yang namanya umbi-umbian teman-teman ya, itu banyak mengandung gas gitu teman-teman. Dan dari itu waktu itu ketika dipaksakan mengkonsumsi hal seperti itu teman-teman ya, kembung saya itu makin menjadi lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika diambang 95% gitu teman-teman ya, saya mencoba menghindari juga sayuran-sayuran yang mengandung gas gitu teman-teman ya. Untuk saya pribadi waktu itu makanan yang mengandung gas yang dihindari itu kayak macam engkol, kemudian brokoli, kemudian umbi-umbian tetap saya hindari gitu teman-teman ya, karena ya tidak nyaman ya kalau seandainya dipaksakan
makan itu ada terasa kembung, begah gitu teman-teman, ulu hati terasa mengganjal lagi gitu teman-teman ya, karena dorongan kuat dari gasnya. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu ketika dicoba berulang-ulang gitu teman-teman, mungkin ini sekarang badannya lagi tidak fit saja, saya berpikirnya seperti itu gitu teman-teman. Akhirnya selang 3 hari atau 4 hari saya konsumsi lagi, akhirnya terjadi lagi, saya berpikir positif lagi gitu teman-teman. Mungkin staminanya sedang tidak mood aja, mungkin staminanya itu sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya selang beberapa hari lagi saya coba lagi, tapi tahu-taunya ya hadir lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, dan ketika diulang-ulang seperti itu ya, saya mempunyai penilaian tersendiri teman-teman ya. Oh ternyata sayuran ini tidak cocok buat saya. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya hindari sayuran-sayuran yang mengandung banyak gas gitu teman-teman. Dan sepengalaman saya, sepengetahuan saya gitu teman-teman ya, kol sama brokoli itu banyak mengandung gas. Koreksi kalau saya salah gitu teman-teman, karena saya itu bukan ahli kesehatan, kalau saya itu bukan ahli gizi juga, bukan ahli makanan juga gitu teman-teman. Tetapi waktu itu sayuran tersebut itu tidak cocok buat saya. Nah itu teman-teman, makanya dihindari saja. Nah kemudian ketika di ambang 95% itu, kenapa saya sudah bisa mencoba makanan-makanan yang lain teman-teman ya, kayak sayuran-sayuran yang lain gitu teman-teman ya, kayak macam apa ya, buat ini ya banyak sekali sih. Kalau misalkan ini sayur sawi gitu teman-teman, saya bisa makan seperti itu teman-teman, dengan catatan batangnya selalu dihilangkan teman-teman ya, karena di sayur sawi itu batangnya itu sangat banyak serat sekali teman-teman ya. Kemudian ada sayuran itu yang kalau orang Sunda bilang itu oyong ya. Nah saya sudah mulai konsumsi juga gitu teman-teman, karena itu seratnya kurang gitu teman-teman, kecuali kalau oyongnya itu yang apa ya, yang udah agak tua. Kalau udah agak tua ya seratnya besar sekali teman-teman dan banyak gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya mencobanya itu sayurannya itu yang mudanya gitu teman-teman ya. Nah kemudian sayuran yang lain itu yang dihindari juga ada teman-teman ya, kayak macam apa ya, sayuran lobak itu yang putih kayak macam wortel teman-teman ya, itu dihindari teman-teman ya, walaupun itu seratnya kurang gitu teman-teman ya, tetapi saya hindari gitu teman-teman, karena bukan oyong ya, apa ya, lobak itu suka nggak nyaman di perut gitu teman-teman ya, mungkin karena ada rasa pedasnya gitu teman-teman ya. Itu untuk saya pribadi ya teman-teman, tetapi untuk teman-teman sebaiknya coba saja dulu, karena untuk sensitif tubuh kita itu berbeda-beda, sensitif pencernaan kita itu berbeda-beda. Mungkin sayuran lobak itu di saya nggak cocok, mungkin di teman-teman itu cocok gitu teman-teman ya. Yang penting coba saja dulu, kalian jangan takut mencoba, karena untuk mencoba itu tidak akan membuat kalian mati teman-teman ya. Jujur ya, dulu juga saya waktu itu berpikirnya seperti itu teman-teman ya. Ketika mencoba sayuran yang lain itu saya berpikir, wah nanti bahaya nih, nanti takut mati nih. Padahal itu tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Kenapa waktu itu saya paksakan mengkonsumsi yang lain-lain gitu teman-teman, mencoba yang lain-lain gitu teman-teman ya. Karena berpikirnya begini teman-teman ya, kita itu tubuh kita itu membutuhkan gizi yang komplit teman-teman ya, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, dari nabatinya, dari hewaninya gitu teman-teman, proteinnya semuanya gitu teman-teman ya, kita butuh gitu teman-teman. Nah, makanya kebutuhan vitamin gizi yang komplit itu bukan dari beberapa jenis makanan saja gitu teman-teman ya, harus beraneka ragam. Nah itu teman-teman, nah, makanya waktu itu saya paksakan mengkonsumsi makanan-makanan yang lain gitu teman-teman, dengan catatan selalu berpikir bahwa ketika mencoba itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu, mari berpikir logika saja. Kalau seandainya kalian mencoba makanan sedikit saja gitu teman-teman ya, apakah membuat kalian mati? Kan tidak teman-teman, kecuali racun. Nah itu teman-teman, mari berpikir logikanya ke sana gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah di ambang 95%, ketika kalian masih membutuhkan kebutuhan untuk tubuhnya itu belum terpenuhi teman-teman ya, sebaiknya kalian mulai mencoba makanan-makanan yang lain, dari termasuk sayuran. Cobalah sayuran-sayuran yang lain teman-teman ya, tetapi tetap hindari yang pertama yang seratnya terlalu tinggi gitu teman-teman ya. Kemudian hindari juga yang bergas gitu teman-teman, kemudian yang mengandung pedas gitu teman-teman ya. Nah itu hindari saja seperti itu. Nah tetapi kalau misalkan kalian takut juga gitu teman-teman ya, saya kembalikan lagi sama Anda teman-teman ya, mau sampai kapan kalian keadaannya seperti ini? Nah itu teman-teman ya, karena kesehatan kita itu ditopang dari berbagai macam kebutuhan untuk tubuh kita itu harus terpenuhi. Nah itu teman-teman ya, sayurannya harus terpenuhi, buah-buahannya harus terpenuhi,
kemudian protein hewani nabatinya juga harus terpenuhi. Nah makanya mulai dari sekarang mencoba saja gitu teman-teman ya, tidak berbahaya dengan catatan tidak berlebihan teman-teman ya, karena yang namanya berlebihan itu sebagus apapun gitu teman-teman ya, makanan tersebut ya pasti akan terasa mengganggu buat kita. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika penasaran tentang sayuran teman-teman ya, untuk saya pribadi itu ada 2 tahapan gitu teman-teman ya. Ketika di ambang 40% yaitu sedang di parah-parahnya gitu teman-teman, sayuran juga tetap harus masuk buat saya pribadi teman-teman ya. Tengok video-video yang terdahulu sudah saya jelaskan juga sih sebetulnya untuk sayuran gitu teman-teman ya. Waktu itu ketika di parah-parahnya saya hanya bisa mengkonsumsi sayur bayam tanpa batang, kemudian wortel juga, dan wortel itu dipasaknya itu harus benar-benar lembut gitu teman-teman, karena wortel itu ketika memasaknya itu kurang empuk atau kurang lembut gitu teman-teman ya, kadang itu tidak bisa dicerna juga buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Kadang BAB itu ya kadang suka wortel kembali teman-teman ya. Nah makanya waktu itu diakalin gimana caranya nih supaya wortel itu dapat tercerna dengan sempurna, akhirnya ya dipasaknya itu harus benar-benar empuk gitu teman-teman ya. Itu jadi kemudian yang ketiganya cuman labu siam gitu teman-teman, cuman 3 jenis sayuran untuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi sayur bayam tanpa batang, kemudian wortel yang dimasaknya itu harus benar-benar empuk, kemudian yang ketiganya itu adalah sayur labu siam gitu teman-teman. Labu siam itu mau yang agak besar mau yang kecil bebas gitu teman-teman ya, dengan catatan kulitnya dikupas dulu. Nah itu teman-teman ya untuk saya pribadi. Nah kemudian ketika di ambang 95%, bagi teman-teman yang sekarang sudah merasa di ambang 95% nih kesembuhan, kalian harus bisa mencoba makanan-makanan yang lain gitu teman-teman, termasuk sayuran gitu teman-teman. Cuman hindari saja yang berserat tinggi teman-teman ya, untuk menjaga kalau seandainya pencernaan kalian ada luka gitu teman-teman ya, kemudian luka tersebut itu diperbaiki oleh sel tubuh kita sendiri gitu teman-teman ya, dan perbaikannya itu kayak macam kulit salut selaput gitu teman-teman ya, tipis sekali gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi sayuran yang seratnya banyak itu teman-teman ya, nanti tergosok kembali. Nah itu teman-teman berpikir logikanya ke sana. Nah makanya hindari sayuran yang berserat tinggi gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya, hindari sayuran yang mengandung gas gitu teman-teman. Untuk saya pribadi waktu itu ada di engkol, kemudian di umbi-umbian, kemudian ada di brokoli gitu teman-teman. Yang lainnya saya mencoba aman-aman saja, tetapi dengan catatan dilihat karena kan ada daun ada batang ya. Kalau seandainya batang itu pasti banyak seratnya gitu teman-teman. Nah, makanya waktu itu setiap mengkonsumsi sayuran itu saya selalu dihilangkan batangnya saja. Nah itu teman-teman, kalau seandainya dikatakan lebay, memang lebay sih sebetulnya teman-teman ya, tetapi itulah bentuk pengakalan saya waktu itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita gitu teman-teman, tubuh saya pribadi gitu teman-teman ya. Nah kemudian sayuran yang dihindari yang ketiganya itu sayuran yang rasanya kayak macam pedas, atau ada sayuran yang sifatnya itu ketika dikonsumsi itu membuat hangat di perut gitu teman-teman ya, kayak macam yaitu lobak tadi gitu teman-teman. Kemudian kalau misalkan dari dari rempah-rempah itu kayak macam jahe gitu teman-teman, saya hindari seperti itu teman-teman ya, karena berpikir logikanya perut kita nih sedang mengalami panas gitu teman-teman, sering mengalami panas karena gara-gara gangguan asam lambung yang belum normal gitu teman-teman. Bayangkan saja ketika kita mengkonsumsi jahe gitu teman-teman ya, tambah panas. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya jahe juga dihindari gitu teman-teman ya. Dan ketika menghindari hal-hal seperti itu ya alhamdulillah itu cukup membantu buat saya. Kemudian perbaikannya itu terasa terasa agak besar gitu teman-teman ya. Jadi perbaikannya itu dalam mingguannya itu suka ada gitu teman-teman, ketika kita konsisten terhadap metodenya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang sayuran yang aman buat saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman,
teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.